Ya, di rapat terakhir kami dengan Kemenpora memang Komisi 10 dan Menpora sudah sepakat bahwa di dalam pagu anggaran awal, di dalam pagu anggaran indikatif itu memang sangat kecil sekali. Dan kami di Komisi 10 juga terus memperjuangkan, menyuarakan agar anggaran ini ditambah sesuai dengan kebutuhan. Karena teman-teman di Kemenpora juga sudah menghitung kebutuhan-kebutuhan yang layak yang dipersiapkan dalam rangka mengejar target-target prestasi olahraga di samping program-program kepemudaan. Nah, ketika rapat itu kami sudah bersepakat bahwa Komisi 10 dan Menpora menyetujui usulan tambahan sebesar 4 triliun lebih untuk Oke. diajukan kepada badan anggaran melalui kepada pemerintah melalui badan anggaran. Nah, kemungkinan karena memang kondisi keuangan negara kita yang belum memungkinkan, sehingga untuk saat ini memang Kemenpora diberikan anggaran terakhir itu pagu indikatif sebesar 1,1 triliun. Nah, inilah yang harus dimaksimalkan. Tapi saya meyakini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Ya, ada impres percepatan sepak bola misalnya. Nah, saya berharap dan teman-teman Komisi 10 juga berharap agar impres-impres lain juga bisa dikeluarkan oleh Presiden Prabowo terutama untuk pengembangan olahraga kita. Misal impres untuk persiapan ke Olimpiade dan sebagainya. Karena hanya beliau yang bisa menambah anggaran Kemenpora ini. Karena di DPR sudah selesai proses pembahasannya dan insya Allah dalam waktu dekat akan diparipurnakan untuk RAPBN tahun anggaran 2026. Saya sangat sepakat dengan Bang Nigara tadi bahwa cabur-cabur yang berpotensi menghasilkan medali di event-event nasional harus betul-betul internasional, harus betul-betul kita dukung dan kita support. Nah, lagi-lagi Komisi 10 pada prinsipnya sudah sangat-sangat mendukung dengan menyetujui usulan tambahan sebesar 4 triliun lebih yang diajukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namun dalam prosesnya ketika pengajuan usulan tambahan itu kepada pemerintah melalui badan anggaran, hasil diskusi badan anggaran dengan Menteri Keuangan adalah tetap menyetujui 1,1 triliun untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tetapi ada satu celah lagi yaitu melalui Inpres. Nah, disitulah nanti kita berharap Pak Erick Thohir untuk menjelaskan semua ini kepada Presiden Prabowo Subianto. baik. Salah satu dampak dari pengurangan anggaran adalah pemusatan latihan yang tadinya sampai 2028 berkurang sampai 2025. Saya mau ke Pak Nigara, apakah juga ini berdampak kepada kemampuan atlet dalam bertanding? Pasti, pasti tanpa baik, jangankan prestasi, malah nggak bisa. Jadi kira dikembang. Baik, baik. Kita terkendala gangguan sambungan ke Ya, halo. Pak Nigara. Baik, Pak Nigara. Ya, Tadi sempat terganggu sedikit sinyalnya, boleh kembali diulang? oke. Jadi saya kira ya pelatnas dan ini juga menjadi catatan Komisi 10 sebagai pra untuk memberikan Kemen untuk pelatnas. Karena olahraga itu proses, nggak mungkin hasil maksimal bisa dicapai tanpa pelatnas yang benar gitu. Pelatnas yang benar aja belum tentu kita dapat hasil, apalagi tak pelatnas. Jadi ini memang sesuatu yang dilematis banget gitu. Di satu sisi kita berharap olahraga meningkat, tapi di sisi kita minim. Ini jadi ke depannya 10 maupun bisa duduk bareng untuk ngomong memberikan keyakinan berita. Oh ini lo dibutuhkan lo anggaran lo. Main jangan merah kibar di Olimpiade tapi anggarannya nggak mungkin juga itu. Ya. Baik. Sekali lagi di orang yang ngurus olahraga adalah orang-orang gila dalam olahraga. Ya, tanpa itu dilakukan. Sebelum terakhir saya Thohir benahi Kemenpora itu dengan baik. Karena ini liku-likunya terlalu banyak. Nanti Pak ini berbeda Kemen, berbeda dengan PSSI. Liku-likunya Pak Lalu tahulah nih liku-likunya terlalu banyak. Jadi harus dibenahi oleh Pak Erick dengan sungguh-sungguh supaya Kemenpora ini bisa berjaya.
Baik, ini pesannya Pak Nigara sama seperti pesannya Dito ketika tadi serah terima jabatan yang menginginkan Erick Thohir untuk penguatan internal SDM di Kemenpora begitu. Kalau di BUMN, Pak Erick kan pakai slogan BUMN berakhlak begitu ya. Kalau di Kemenpora, Pak Lalu apa kemudian yang akan dibikin Pak Erick untuk membenahi ini? Kalau tadi Pak Nigara bilang bahwa Pak Lalu ini yang paling tahu, boleh dibuka Pak Lalu apa yang harus dibenahi Pak Erick? Ya, jadi memang banyak hal ya, terutama di internal Kemenpora yang perlu ditata. Jadi teman-teman di Kemenpora juga harus satu niatan ya dengan Pak Menteri, satu niatan dengan kita semua lah. Bahwa niatan kita adalah bagaimana mengharumkan harkat dan martabat bangsa ini di mata internasional melalui olahraga. Jadi saya berharap moga-moga di kepemimpinan Pak Erick Thohir ini mampu menciptakan situasi yang kondusif, mampu menciptakan kekompakan bagi internal teman-teman yang ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kalau lika-liku yang disampaikan Bang Nigara tadi ya kami juga tahu, tetapi tidak mungkin kami akan buka di sini, Mas. Nah, itu untuk ini sebagai bentuk transparansi aja Pak Lalu kepada masyarakat, bolehlah. Ya, prinsipnya kita akan berharap bahwa Menpora yang baru ini mampu mencapai target-target yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden. Kami di Komisi 10 siap mengawal, siap mengawasi, dan tentunya siap untuk berkolaborasi. Baik, Demikian, terakhir Mas. mungkin sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, saya sekali lagi ingin menekankan, bukan hanya olahraga saja, tapi Kemenpemuda dan Olahraga begitu ya. Kalau tadi Pak Nigara mengatakan bahwa Dito hanya sebagai Ketua Sepeda DKI Jakarta, tapi tidak sebanding dengan rekam jejak dari Erick Thohir, dari Ketum Perbasi, Presiden Seba, terus kemudian KOI, PSSI, bahkan kepemilikan Inter Milan, DC United, Oxford United, ini rasanya udah tidak diragukan lagi lah begitu. Tapi kemudian apa yang harus dibenahi dalam pengelolaan kepemudaan di Kemenpora? Ya, jadi dengan hadirnya Pak Erick Thohir di Kemenpora ini, ibaratnya kita nggak usah ngajar ikan berenang lah. Pak Erick Thohir ini sudah pasti tahu caranya dan sangat cepat untuk beradaptasi. Banyak potensi-potensi yang kita miliki hari ini, terutama di bidang kepemudaan yang perlu pembenahan segera untuk mempersiapkan pemuda-pemuda kita dalam meraih masa depan, kemudian mempersiapkan pemuda-pemuda kita menjadi pemimpin-pemimpin atau generasi penerus bangsa ini. Ya, itulah gebrakan-gebrakan yang akan kami tunggu, yang akan dilakukan oleh Menpora baru ini. Jadi saya belum bisa untuk menilai atau berbicara lebih karena kami belum bertemu sejak beliau dilantik kemarin. Insya Allah mungkin minggu depan kami akan mengundang untuk sekaligus perkenalan, sekaligus raker untuk mendengarkan program-program baik di sisi olahraga maupun di sisi kepemudaan. Baik, terakhir saya mau ke Pak Nigara. Kalau slogan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, sebagai Anda yang sudah merasakan sejarah itu, apakah itu perlu digaungkan lagi di era saat ini? Saya kira apa yang dibuat oleh Pak Harto memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat itu sudah sangat tepat. Sangat tepat. Dan saya kira apa yang tadi Pak Lalu katakan, ini perlu duduk bareng antara Kemenpora dengan Komisi 10, dan tentu saja Komisi 10 jangan ragu-ragu manggil kami nih orang-orang yang memang bergelut di dunia olahraga. Ya, Bang, saya 41 tahun nih jadi wartawan olahraga. Saya sering baca tulisannya, Bang. Saya sering baca. Iya, Lalu. Makanya kita pingin banget nih Komisi 10 jadi tambah kuat gitu dengan pengetahuan olahraganya, dengan mengundang kami nih para wartawan yang memang berkecimpung di situ gitu, yang nggak punya kepentingan apapun dalam kecuali memajukan dunia olahraga gitu. Dan Baik. saya kira harapan Pak Laru dan harapan saya sama lah. Erick ini bisa memanfaatkan peluang dia untuk memajukan dunia olahraga dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Pak Nigara, terima kasih Pak Lalu atas kebersamaan Anda di NTV Prime Dialog. Pantau terus Erick Thohir di Kementerian Pemuda dan Olahraga demi kemajuan pemuda dan olahraga di Indonesia. Salam sehat dan sampai jumpa. Dan pemirsa, NTV Prime masih akan kembali dengan NTV Prime Bulletin usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.